Nah, untuk sesi wawancaranya bakal dimulai dengan presentasi mengenai perkenalan diri dari kamu. Nanti bakal dikasih waktu selama 7 menit. Aku nanti bakal timerin. Nanti kalau misalkan udah habis waktunya, aku izin buat cut di tengah aja ya. Iya, nggak apa-apa, boleh-boleh. Oke. Untuk Eh, presentasinya bisa dimulai dari kata pertama. eh, Kak, izin bertanya ini di share screen gitu, Kak, atau Iya, share eh, screen aja. saya izin share screen ya, Kak? Iya. Oke, Kak, apakah slide saya udah terlihat? Udah aman? Jadi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Naila sama Kak Abel. Jadi di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nindya Kirana Zarania Sukma, biasa dipanggil Niki atau Kiran. Baik, saya akan selesai. Oh, oke. Jadi di sini saya akan menyebutkan kelebihan dan kekurangan diri saya sendiri. Mulai dari kelebihan. Jadi diri saya tuh kelebihannya tuh teliti, cekatan, rapi dan terorganisir, fleksibel, berkomitmen, bekerja keras, dan dapat bekerja sama dengan baik gitu. Untuk kekurangan saya sendiri itu, saya orang itu pesimis gitu. Kemudian saya takut untuk berpendapat, kemudian saya itu mudah kecewa, sulit mengambil keputusan, emosional, dan saya tuh juga sulit berbicara di depan publik. Oke, jadi em, di sini saya akan menjelaskan pengalaman 3 tahun terakhir saya. Mungkin ini pengalaman saya nggak banyak, cuman ini mungkin bisa jadi bekal saya buat ke depannya gitu. Jadi kemarin di tahun 2024 saya sempat mengikuti kepanitiaan KPU HMTI sebagai staf divisi humas gitu. Jadi job desk-nya sendiri itu ada 4 gitu, yaitu membuat caption pada setiap postingan Instagram KPU HMTI, membuat BC untuk dikirimkan ke grup angkatan, membuat video konten Instagram dan TikTok, terus melakukan siaran langsung melalui Instagram gitu. Kemudian pengalaman saya selanjutnya itu saya pernah menjadi panitia di acara teater SMA atau temanya tuh Art Day gitu judulnya sebagai koordinator divisi konsumsi gitu. Jadi tugas-tugas saya sebagai divisi konsumsi waktu SMA itu apa aja sih? Jadi pertama saya tuh pasti berkoordinasi dengan keuangan sekolah mengenai pendanaan konsumsi gitu. Kemudian yang kedua ada berkoordinasi dengan pihak catering untuk melakukan pemesanan makanan. Kemudian yang ketiga adalah berkoordinasi dengan ketua acara mengenai menu makanan pada saat latihan H-2, H-1, dan hari H. Kemudian saya juga menyiapkan menu untuk makanan untuk bagi pelatih dan pemain. Dan saya juga job desk-nya itu nemenin mereka latihan gitu. Kemudian saya juga menjadi bendahara juga kelas selama 3 tahun di SMA gitu ya. Tugasnya juga simpel aja, itu ada mengatur keuangan kelas, menarik kas setiap minggu, sama nyiapin agenda bersama pengurusannya kayak makrab sama buka bersama waktu bulan puasa gitu. Nah, di sampingnya ada dokumentasi kepanitiaan kemarin di HMTI, KPU sama ini acara teater SMA tahun 2023 gitu. Selanjutnya, di sini alasan saya untuk mendaftar Big Event itu adalah yang pertama, pastinya ingin menambah pengalaman baru dan mengembangkan skill di dunia perkuliahan, salah satunya dengan bergabung ke dalam Big Event ini. Tuh. Alasan yang kedua, ingin menyalurkan kemampuan dan keterampilan yang saya punya untuk memperlancar proses acara dari awal hingga akhir. Kemudian yang ketiga, ingin bekerja sama dengan baik di dalam tim satu divisi maupun dengan seluruh tim divisi yang ada untuk membantu memperlancar event itu sendiri. Kemudian yang keempat, berkesempatan untuk bersosialisasi dengan baik dan memperluas relasi dengan bergabung ke dalam big event ini. Tuh. Kemudian ini beberapa divisi yang saya pilih kemarin ketika pengisian form itu saya memilih divisi fundraising and consumption. Alasannya pasti ingin berkontribusi dengan baik dalam divisi konsumsi dengan pengalaman yang telah saya punya sebelumnya serta menambah ilmu baru dalam bidang fundraising gitu. Kemudian yang kedua, melatih dan mengembangkan sikap disiplin, bertanggung jawab, melatih dan mengembangkan skill dalam manajemen waktu dan pengelolaan anggaran. Kemudian saya kemarin juga memilih divisi sponsorship. Alasan saya memilih divisi ini sendiri adalah ini melatih kepercayaan diri dalam berkomunikasi dengan orang lain,
Terlebih lagi divisi sponsorship sering berhubungan dengan perusahaan-perusahaan besar gitu. Dan yang kedua, berhubungan dengan perusahaan ini kan bisa menjadikan pengalaman untuk membangun hubungan profesional yang berharga bagi diri saya pribadi. Gitu. Kemudian alasan yang ketiga, ingin belajar bagaimana mengetahui strategi yang tepat, cara bernegosiasi, terus memenuhi target yang diberikan, bahkan melebihi target itu sendiri. Kemudian yang keempat, ingin belajar bagaimana cara mengelola dana sponsor yang tepat gitu. Kemudian kemarin saya juga memilih divisi event kreatif. Alasan saya mendaftar divisi ini itu adalah belajar berkontribusi dalam hal memaparkan ide yang digunakan untuk merancang dan mengembangkan konsep acara yang menarik dan inovatif. Dan yang kedua, ingin belajar bagaimana kerja dalam tim kreatif yang banyak menampung ide-ide dan caranya untuk berdiskusi, bertukar ide antara anggota satu dengan lain. Oke, Kak, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya Niki atas presentasinya. Di sini aku boleh di stop screen aja. Oh, boleh, Kak. Oke. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke wawancaranya ya. Aku Oke. mau tahu dong, apa sih yang kamu ketahui tentang Inspektra? Kalau yang saya baca dari web gitu, saya ringkas dan kemarin udah disosialisasiin di eh, sosialisasi kemarin, menurut saya Inspektra itu adalah acara tahunan yang diselenggarakan oleh HMTI UGM yang dimana acara ini tuh berkaitan dengan workshop. Gitu sih Kak, secara singkatnya. Oke, oke, lanjut ya. Nah, Hmm. sejauh ini apa sih tindakan yang menurut kamu paling kamu banggain gitu? Aku tuh orangnya teliti dan sabar sih Kak, karena menurutku teliti itu penting karena apa ya, untuk mendapatkan hasil yang maksimal tuh pasti kita butuh ketekunan, memeriksa, dan ketelitian itu sih Kak. Sama sabar mungkin ya. Oke, lanjut ya. Ada nggak tindakan yang Hmm. awalnya tuh kamu sesali gitu, tapi di end kamu Hmm. tuh berubah dan nggak menyesali kamu udah ngelakuin tindakan tersebut? Hmm. Kalau aku tuh awalnya tuh menyesali berpikir panjang karena menurutku awalnya tuh buang-buang waktu karena kenapa sih nggak menentukan saat itu juga. Tapi setelah saya pikir berpikir panjang itu tuh akan berdampak positif karena pasti kita akan mendapatkan alasan kenapa kita harus melakukan ini, melakukan itu gitu. Jadi kayak berpikir panjang dan kayak memikirkan risiko sih Kak biar apa keputusan yang kita ambil tuh bisa memperoleh hasil yang maksimal gitu sih. Oke, nah dari hasil presentasi tadi kan juga kamu udah lumayan banyak tuh buat event-event yang sebelumnya udah kamu lakuin. Apalagi kamu udah pernah juga ya jadi koor di divisi fundraising juga. Iya, benar-benar Nah, benar. selama Hmm, menjalani event-event tersebut, ada nggak masalah yang berarti banget buat kamu? Dan gimana sih hmm. cara kamu menyelesaikan permasalahan tersebut? Oke, mungkin sebagai koordinator mungkin pasti struggle-nya lumayan ya Kak. Apalagi kan kita harus memimpin jalannya divisi itu gitu kan. Mungkin dulu struggle-nya itu awal-awal itu mungkin kan itu kan bekerja sama dengan adik kelas kan. Jadi mungkin waktu itu belum kenal, kayak masih malu-malu buat interaksi gitu. Akhirnya di awal-awal apa ya, kayak menemani latihan, kayak pesan makanan itu pasti yang ngehandle dari angkatanku, aku sama temanku gitu kan. Cuman eh, seiring berjalannya waktu itu aku jelasin ke mereka untuk kayak di sini tuh yang penting kerjasama, kayak kita harus saling kayak bertukar pendapat lah gitu. Kita nggak boleh kerja sendiri gitu. Akhirnya lama-kelamaan kita makin nyatu gitu sih Kak. Jadi kayak kita ngejalaninnya enak gitu. Jadi kita nggak ada yang kerja sendiri-sendiri, kita jadi kerja bareng gitu sih Kak. Struggle-nya mungkin waktu itu. Oke, keren-keren. Lanjut ya. Aku mau tahu seberapa deadlineer kamu. Kamu tipe orang yang ngerjainnya tuh Hmm. mepet deadline atau dari awal kamu dapat tugas tuh langsung kamu Hmm. kerjain gitu? Aku cenderung apa namanya nyelesain lebih awal sih Kak. Jadi misal aku dikasih 3 tugas nih. Dan 3 tugas itu tuh apa ya bisa dikerjain hari itu juga. Aku bakal kerjain hari itu juga karena aku tipe orang yang nggak suka mepet-mepet karena itu bakal karena misalnya deadline-nya seminggu. Nah seminggu itu aku bakal kebebanin sama tugas itu apalagi nanti
selanjutnya bakal ada tugas lain. Jadi aku usahain buat selesaiin di hari itu juga kalau cukup waktunya gitu sih Kak. Oke. Em, aku mau tahu juga, apa kamu ada rencana nggak buat pindah dari prodi teknik industri? Untuk saat aku udah nyaman dan kayaknya nggak bakal pindah sih Kak buat dari 100% divisi. yakin gak bakal pindah nih berarti? Ya. Oke, lanjut ya. Terkait kesibukan kamu nih, kan kamu juga udah lumayan berpengalaman ya buat berorganisasi atau kepanitiaan gitu. Gimana sih cara kamu bisa bagi waktu dan skala prioritasnya tuh gimana kalau misalkan nantinya kamu bakal diterima di divisi fundraising inspektor ini? eh Mungkin pasti yang pertama pasti bakal ngutamain akademik ya Kak dibanding acara-acara yang lain karena bagi saya dan mungkin orang tua saya tuh pasti bakal ngutamain akademik gitu. Dan kalau cara bagi waktu yang saya punya itu pasti kan selama misalnya 1 hari itu kan kita nggak pure buat belajar, nggak semua waktu saya pakai buat kuliah. Nah, mungkin di sela-sela waktu itu aku bisa berkegiatan sih Kak buat apa nyelesain kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Kalau misalkan di rating nih, Mm-mm. diprioritasin gitu skala prioritas. Kalau misalkan Mm-mm. nanti kamu keterima di inspektra, bakal kamu taruh di prioritas keberapa? Sekarang dua sih Kak, karena yang pertama pasti Dua. fokus kuliah, terus mungkin karena mungkin saya sebelumnya kan belum banyak ya Kak, maksudnya organisasi, bahkan aku belum gabung ke organisasi apa-apa, jadi mungkin kalau seandainya saya diterima di Inspektra ini, mungkin Inspektra ini bakal jadi prioritas kedua saya setelah kuliah gitu. Oke. Kamu ada rencana nggak buat daftar Mm. kepanitiaan atau organisasi gitu di semester ini? Di semester 2 ya berarti Kak. Ya, Ya. Aku tertarik gabung HMTI sih Kak. Hmm. Untuk kalau buat yang kepanitiaan ada kalau juga atau gimana? Kalau kepanitiaan malah belum, Mbak. Hmm. Aku nyoba satu-satu dulu sih, Kak. Maksudnya aku fokus buat event ini dulu, nanti baru kalau misal udah jalan atau itu baru aku bisa kepikiran daftar yang lainnya. Karena kan kalau misalnya udah keterima, misal 2 atau 3 kan pasti bakal ribet banget ya, Kak. Jadi aku nyoba yang aku fokus satu dulu aja sih, Kak, menurutku. Gitu. Oke. Nih kalau misalkan nih, kamu tuh Mm-mm. nanti buat di big event ini diterima di Mm-mm. divisi di luar pilihan kamu. Kamu Mm-mm. bersedia nggak buat dipindahin? Bersedia sih Kak, karena menurut aku dimanapun nanti saya bisa berkontribusi di divisi manapun, saya pasti akan bekerja sama dengan baik tentunya. Pasti saya akan berkontribusi supaya acara dari awal sampai hari ini bisa maksimal gitu sih Kak. Karena saya juga Eh, mau belajar kan Kak, gitu, mau belajar aja. oke. Ada nggak divisi yang kamu hindari? Hmm, divisi yang saya hindari, Iya. saya lebih ke LO sih Kak. Karena menurut saya tuh aku saya tuh takut buat berinteraksi dengan orang kayak apalagi orang yang baru dikenal gitu saya cenderung biasanya pendiam jadi saya takut kalau di LO itu mungkin nantinya saya akan sedikit eh, ngomong gitu jadi mungkin LO yang saat ini saya hindari cuman kalau misalkan nantinya saya di LO saya akan mungkin belajar lebih baik lagi gitu. Oke, lanjut ya. Aku Hmm. mau tahu seberapa fast response kamu. 90%. 90% yakin. Yakin yakin. Oke. Kan kamu udah lumayan cukup banyak ya pengalamannya. Kontribusi Iya apa ya. aja sih yang udah kamu kasih di event-event yang pernah kamu jalani? Kontribusi yang kayak gimana Kak? Misal selama aku jadi koordinator, aku tuh udah Mm. gini 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 gitu. Apa Oh, yang oke. kamu berikan gitu untuk event tersebut? Boleh, boleh. Jadi sebagai koordinator tadi yang udah saya presentasiin itu kan sempat kayak menjalin hubungan kayak koordinasi dengan bendahara sekolah. Nah itu awalnya tuh aku takut Kak karena sebelumnya juga nggak berani kan karena awalnya masih malu-malu gitu gitu. Akhirnya memberanikan diri buat berbicara dengan bendahara sekolah itu komunikasi ternyata nggak seserem yang aku kira gitu. Kemudian kayak diskusi sama orang banyak sih Kak, karena aku kan cenderung orangnya tuh malu berpendapat gitu kan. Tapi dengan adanya event, dengan adanya kepanitiaan itu tuh jadi
paham gitu loh pentingnya berpendapat buat diri saya sendiri gitu sih. Oke, lanjut ya. Mm. Aku mau tahu lingkungan kerja apa sih yang kamu ekspektasikan. Nah, kalau misalkan nanti kamu bekerja di lingkungan yang nggak sesuai ekspektasi kamu, gimana sih cara kamu menghadapinya? Kalau lingkungan yang saya ekspektasikan sih pasti lingkungan yang nggak toksik ya Kak. Maksudnya saling mendukung satu sama lain gitu. Misal kayak kan pasti setiap orang kan melakukan kesalahan gitu kan. Nah, aku pengen orang-orang di sekitar aku itu mendukung aku buat memperbaiki diri gitu loh. Terus kemudian jika ada lingkungan yang tidak sesuai dengan apa yang saya harapin dan bagaimana cara mengatasinya, mungkin kalau masih bisa ditoleransi dalam artian saya masih bisa bertahan gitu ya. Mungkin saya akan jalani gitu dengan merubah apa yang bisa saya rubah gitu. Tapi kalau misal lingkungan yang udah gak baik dan malah apa ya, memperburuk keadaan dan memperburuk diri saya, mungkin mungkin saya akan tinggalin sih Kak, karena sebelumnya saya juga udah pernah apa ya, ada di lingkungan yang seperti itu dan gak baik bagi diri saya dan perasaan gitu kan. Jadi saya lebih baik buat out gitu sih Kak. Oke. Nah, aku mau tanya tentang kamu. Kalau misalkan kamu di lingkungan yang nggak sesuai, kamu bakal Mm, out gitu. Berarti itu komitmen kamu gimana sama suatu event gitu? Kalau misalkan kamu mm. kerja di lingkungan yang kayak gitu. Mungkin gini ya Kak, kan dari awal itu kan pasti kita research gitu kan, research kayak apa yang eh, ada di lingkungan itu, apa yang sekiranya apa ya di lingkungan itu tuh bagaimana gitu kan. Jadi mungkin dari awal saya research gitu, apakah ini lingkungan tuh bisa berdampak baik atau berdampak buruk gitu kan. Ketika lingkungan itu udah saya pilih, eh semoga itu lingkungan yang baik bagi saya sih Kak. Untuk komitmen, ya itu kembali lagi mungkin apa ya, bisa saja saya keluar dari lingkungan itu apabila memang sudah tidak bisa ditolerir lagi. Saya menggarisbawahi bahwa jika keadaan itu masih bisa toleransi dan bisa diubah, mungkin saya masih bisa bertahan untuk kedepannya. Mungkin tapi jika misal lingkungan itu mungkin akan tambah berdampak buruk, itu mungkin saya bisa untuk out gitu sih Kak lebih tepatnya. Oke. Lanjut ya. Jadi pilihan pertama kamu tuh di fundraising consumption-nya Chronix ya? Iya, Yang kedua, heeh, benar-benar. nah itu Ya, heeh. persentasenya berapa persen? Aku boleh nyebutin alasannya dulu nggak? Enggak nih Kak. Oke, boleh. Jadi sebenarnya dari awal buat masuk ke Big Event ini, Mm-mm. saya tuh lebih fokus sama divisi yang pengen saya tuju gitu. Karena sebagaimana tadi pengalaman saya tuh ingin apa ya, ingin berkontribusi dengan keterampilan dan kemampuan yang saya punya di divisi itu gitu loh. Untuk kenapa saya pilih Chronix daripada Inspekta di prioritas itu, karena kan saya pernah datang nih di acara yang Chronix di SCH kemarin kan. Jadi saya tuh lebih punya gambaran gitu loh acara Chronix itu seperti apa gitu dan apa gambaran umumnya lah gitu. Jadi alasannya tuh sebenarnya sebatas itu sih Kak. Tapi kembali lagi kenapa saya memilih eh, divisi atau acara mana itu saya lebih fokus pada divisinya gitu dan presentasenya mungkin di 50-50 sih Kak buat itu gitu. Oke. Nah, kan kemungkinan besar buat acara big event ini kan Hmm, bakal full offline ya. ya ya. Kamu di Jogja tuh ada kendaraan pribadi nggak? Ada Kak. Saya punya motor biasanya buat kuliah Mm-mm. gitu. Kalau misalkan, kamu ngekos berarti di Jogja atau gimana? Iya, saya ngekos, tapi saya aslinya tuh Jogjanya rada jauh Kak di Kulon Progo, makanya saya ngekos di Oh, Jogja, deket kok, deket. oke oke. Ada jam malam nggak ya kos kamu? Nggak ada Kak, nggak ada. Nggak ada. Oke, Hmm. lanjut ya. Eh, aku mau tahu dong apa sih yang kamu ketahui tentang divisi financing consumption khususnya di Inspektra ini? Kalau yang saya ketahui ya, kalau di divisi konsumsi sendiri, itu kan fokusnya buat kayak pesan makanan, buat nyalurin konsumsi kepada pihak-pihak terkait kayak ke sama panitia, sama pihak yang
berkontribusi di acara Inspektra itu sendiri. Nah, kalau di bidang fundraising sendiri kan dia lebih fokusnya ke kayak menghimpun dana dengan apa ya kayak danusan gitulah Kak, itu buat apa buat biaya operasional atau non operasional event Inspektra itu sendiri gitu sih Kak. Oke, lanjut ya. Kan kamu udah ada Ya, pengalaman di divisi Dansom ini kan. Nah, itu em, selama kamu jadi divisi itu, kamu tuh jualannya secara offline atau online atau konsep jualannya oh, tuh gimana? oh Kak, jadi saya itu klarifikasi dulu. Jadi waktu di event yang kemarin yang di SMA itu saya cuman gabung di divisi konsumsi aja. Jadi saya belum pernah kayak terjun langsung buat di divisi fundraising sendiri. Cuman saat itu ada teman sekelas saya yang teman dekat yang ada di divisi waktu itu di USDA usaha usaha dana gitu kan. Jadi saya banyak belajar. Dan dulu di event yang saya ikutin yang di SMA itu mereka lebih jualannya itu offline sih Kak. Jadi kayak ada offline, ada online. Biasanya kalau yang offline itu kayak waktu itu seingat saya tuh ada dimsum gitu-gitu. Jadi kalau yang online mungkin yang membutuhkan pre-order gitu ya Kak. Jadi ada kayak dulu tuh ada mochi, terus ada kayak cheesecake gitu-gitu sih Kak dulu. Oke, lanjut. Ini kamu kan asli Jogja ya berarti ya? Ada nggak Ya, kontak vendor tekstil yang terpercaya tapi selain Raksa? nah kalau untuk itu saya kurang tahu sih Kak. Belum tahu. Oke, lanjut. Ya belum Eh, tahu. aku mau tanya juga kalau misalkan catering, vendor catering, snack, Oke Kak. buffet, nasi box gitu. Mm. Kalau buat catering dan nasi box, saya ada Kak. Cuman mungkin itu di Kulon Progo, di daerah kayak Bantul, Kulon Progo Hmm, sekitarnya. Dan kebetulan juga karena ibu saya itu kan apa namanya masuk di divisi konsumsi sekolahnya. Jadi saya tahulah beberapa vendor-vendor gitu. Nah, cuman mungkin jarak tempuhnya agak jauh kalau misal dikirimkan ke Jogja gitu sih Kak. Kalau untuk yang daerah sini, saya belum tahu banyak sih Kak, cuman kalau di daerah Bantul, Kulon Progo itu beberapa ada yang saya tahu gitu. sorry, sebelumnya suaranya ganggu nggak ya? Kenceng Oh nggak? enggak Kak, aman Ada aman suara aman. lagu gitu. Aman. Aman Kak, aman aman. Oh ya udah, sorry, soalnya depan lagi ada acara. Aku Iya. mau lanjut tanya ya. Mm, Aku mau minta ide dari kamu dong, ide dan Zoom yang kreatif, cuanable, tapi effortless gitu. Jadi kita nggak perlu keluarin banyak effort, tapi kita bisa mm. dapet cuan banyak. Ada nggak dari kamu? Ada sih Kak, jadi yang seperti saya tadi sebelumnya, yang teman saya yang divisi usaha dana itu, dia itu pernah orang tuanya itu kan buka kayak emang pinter jago bikin kue gitu kan Kak, kayak roti gitu. Nah, itu kayak apa ya kayak dessert box gitu tapi enggak yang ukurannya yang enggak yang besar banget gitu itu cuman kecil tapi harganya terjangkau gitu sih dan itu peminatnya banyak banget karena variannya tuh banyak dan menurut aku enak gitu dan itu sewaktu saya tanya ke teman saya itu termasuk penghasilan dari danusan yang cukup besar gitu dan menurut saya itu bisa bisa jadi saya bicarain ke teman saya sih Kak. Kalau misal mungkin ke depannya bakal dibutuhin, mungkin nanti saya bakal komunikasiin ke teman saya itu sih Kak. Gitu. Oke. Kalau inovasi yang kamu punya untuk Dansum X Spectra dibandingkan Mm-mm. tahun yang lalu, ada nggak? Kan tahun lalu kita jualannya ada ini nih di gambar nih. Ada basreng, ada Iya. daifuku, dimsum, cookies. Kalau dari Mm-mm. kamu ada nggak Mm. inovasi ataupun selain barang-barang juga boleh deh secara general juga nggak apa-apa. Oke, mungkin kalau ide dari saya, mungkin itu sih Kak. Apa kan mungkin orang-orang kan pasti lebih suka yang ngetren gitu ya. Maksudnya kayak jajanan yang disukain secara keseluruhan gitu kan. Mungkin buat yang apa fundraising Inspektra itu kan yang saya lihat itu kan udah bervariasi yang banyak banget gitu dan itu juga menurut saya menarik gitu loh untuk eh, dibeli gitu. Mungkin untuk yang kedepannya mungkin eh, mempertahankan mempertahankan yang variasi yang kemarin atau kalau ide dari saya itu mungkin ditambah yang kemarin yang kalau nggak salah yang apa invest itu kan mereka
oh bukan PO sih, kayak jual roti boy gitu kan. Dan itu cukup laku di kalangan angkatan angkatan saya sendiri ataupun angkatan atas gitu. Dan mungkin aku bakal ngusulin roti roti O itu sih. Kak. Kamu ada kenalan nggak sih ke roti Mm-mm. O-nya itu? Itu jujur aku nggak tahu ya Kak. Aku pernah tanya tapi mereka kayak nggak menjawab. Jadi sebenarnya saya kepo mereka dapat harga yang bandeng itu dari mana gitu. Jadi mungkin nanti kalau misal mau untuk menjual itu mungkin saya bisa tanyain ke kemarin yang apa danusnya invest. Oke, lanjut ya. Kamu bersedia atau enggak kalau misalkan dapat tugas tapi mendadak? Bersedia sih Kak, bersedia. Bersedia. Oke, lanjut ya. Kamu suka dan nggak suka bekerja Mm-mm. sama orang yang kayak gimana? Aku suka sama orang yang bekerja secara komunikatif gitu. Apa-apa dibicarain dulu, jangan kerja sendiri. Dan aku nggak suka sama orang yang suka menunda-nunda pekerjaan itu sih Kak. Gitu. Nah, kalau misalkan nih nanti kamu ketemu sama orang yang nggak kamu suka, gimana sih Mm-mm. cara kamu menghadapinya? Mungkin bakal ditegesin sih Kak. Maksudnya kan ini event eh apa ya namanya? Semua orang tuh harus bekerja gitu kan buat membantu menyukseskan event ini. Mungkin bakal ditegasin secara langsung gitu ya Kak, biar kita ngobrol berdua gitu. Kenapa kamu suka misalnya menunda-nunda pekerjaan gitu? Kenapa? Alasannya apa? Mungkin kalau misal dia ada apa keperluan lain mungkin bisa dibicarain gitu-gitu sih Kak. Mungkin dikomunikasiin. Yang penting komunikasiin aja sih Kak semuanya gitu. Oke, lanjut ya. Kamu bisa masak nggak? Masak yang simple bisa sih Kak. Oke, kalau misal di kos gitu berarti sering masak atau beli di luar? Aku lebih sering beli sih Kak karena Mm. kalau misalnya daily kayak kuliah gitu kan pasti udah capek gitu kan. Jadi buat masak tuh agak mager ya Kak. Jadi mungkin aku bisa apa biasanya kalau sempat aku cuma masak nasi gitu sih Kak. Masak nasi terus beli lauknya di luar. Kalau alat-alat masak gitu kamu ada nggak? Kalau disediain kos Kak kebetulan. Jadi aku nggak Hmm. bawa dari rumah jadi emang udah ada di kos gitu buat. Jadi tinggal pakai gitu sih Kak. Oh, oke oke. Lanjut Hmm. ya. Nah, kan Dansum kan kadang ada kegiatan malam nih. Misal kita jualan di Oh, acara INC itu kan malam hari ya. ya, Nah, kamu bersedia nggak kalau misalkan ngeluangin waktu kamu di malam hari tersebut? bersedia sih Kak dan kebetulan aku orangnya juga fleksibel secara waktu. Maksudnya ketika memang dibutuhkan dan emang perlu banget itu aku bakal bisa sih Kak buat ngeluangin waktu gitu. Oke, lanjut. Kan kita sebagai Dansum kan harus jualan nih dari mulai Iya. secepatnya lah pokoknya secepatnya sampai sebelum inspektra dilaksanakan gitu. Kamu Heeh. bakal komitmen nggak buat tetap berjualan dari awal sampai akhir acara gitu? Eh, Misal saya udah ditugasin di Hmm. divisi ini pasti saya akan bekerja dengan 100% buat menyukseskan divisi ini maupun inspektor sendiri gitu sih Kak. Oke, berarti bersedia ya. Ya. Oke, lanjut. Sekarang di sini aku bakal kasih studi kasus buat kamu Heeh. ya. Oke, yang pertama. Nah, kan kita kan jualan merchandise juga nih. Hmm. Nah, buat desain merchandise itu kita dapat dari anak MMD-nya Inspektra. Ya. Nah, kalau misalkan si anak MMD ini lama banget gitu kasih fix design ke kita, sedangkan kita tuh harus segera mungkin gitu kasih fix design ke vendor. Gimana sih cara kamu menanggapi hal tersebut? Oke, jadi mungkin ketika emang udah tim MMI-nya ini kan mungkin kelamaan gitu ya Kak ngasih desain ke vendor. Mungkin eh kita bisa apa namanya? Kalau desain desain secara kreatif sendiri gitu nanti baru desain yang dari tim MMD-nya ini diberikan pakai desain sendiri gitu sih Kak. Oke, lanjut ya. Nah, kita kan di Hmm. Dansum ini kita tentunya ada target yang harus kita capai kan. Kalau misalkan nih, Hamin dua Hmm. minggu, Ya, ya tapi betul. baru 60% doang nih yang kita dapetin. Nah, gimana sih Hmm. cara kamu mengatasi kekurangan ini? Biar kita tuh tetap bisa kasih konsumsi buat panitia, terus buat peserta, sama Hmm. buat juri. Kayak gitu.
Oke, mungkin misal mungkin berarti kurang 40% ya, Kak. Gitu. Jadi mungkin kita bisa apa ya, kayak konsistensinya lebih dirapetin. Jadi misal jualannya itu bisa dibikin kayak kuantitasnya tuh lebih banyak gitu. Jadi bisa setiap hari gitu. Jadi kayak kita ngejar target terus gitu. Jangan sampai target itu nggak terpenuhi. Jadi menurut aku harus bisa menuhin sih Kak. Kayak gimana pun caranya kita harus menuhin itu, mau kita apa namanya, cari barang lain buat dijual, cari jasa lain, atau bahkan nambahin variasi makanan yang sekiranya bakal cepet dibeli oleh orang-orang gitu. Jadi kita harus cepet nemuin ide-ide kreatif kayak makanan, misalnya kita jual makanan yang sekiranya tuh orang-orang tuh banyak yang suka gitu, supaya bisa menuhin target yang belum kepenuhin tadi gitu. Oke, lanjut ya. Eh, Apabila Mm-mm. hasil merchandise dari vendor ini nggak sesuai sama desain yang kita kasih, gimana sih cara kamu menanggapi? Mm-mm. Apalagi kan itu Iya. pasti bakal jadi tanggung jawab kita ya, karena kita kan juga bakal kasih barang-barang tersebut ke pembeli. Ya, mungkin kalau buat nggak sesuai desain itu mungkin udah di luar apa ya, di luar ekspektasi kita gitu ya Kak. Kita kan misalnya udah desain kayak gini, terus dikasih ke vendor tapi hasilnya nggak memuaskan, mungkin kita sedikit kecewa. Cuman kalau misal kita apa, kita memperbaiki lagi buat cari vendor lain buat memperbaiki itu, kan mungkin bakal makan biaya yang lebih besar lagi gitu kan. Jadi menurut saya untuk merchandise tadi apapun hasilnya, ya udah itu yang mungkin yang harus diberikan kepada pembeli gitu. Dan mungkin kita event selanjutnya bakal kita evaluasi kayak mungkin akan ganti vendor yang lebih baik lagi, yang dimana bisa memenuhi ekspektasi kita itu sih Kak. Oke, lanjut. Aku mau tahu dong, kamu ada nggak kenalan Heeh. yang berpotensi buat diajakin kerja sama sponsorship gitu? Misalkan Hmm. orang tua atau ada kerabat kamu, kenalan-kenalan gitu, ada nggak? Oh, ada sih Kak. Kemarin kebetulan teman-teman deket aku itu kayak orang tuanya punya kayak kafe namanya Pakem, itu di daerah Sleman, yang di event yang SMA itu, yang teater itu sempat jadi sponsor yang cukup lah buat acara itu. Itu sih Kak. Oke, lanjut. Aku mau tahu juga, kamu ada nggak kenalan dosen yang punya relasi dengan universitas di luar negeri ataupun dalam negeri? Kalau untuk saat ini saya belum ada sih Kak. Oke, belum ada ya. Terus aku Iya, mau tanya juga, kamu penerima beasiswa atau bukan ya? saya bukan menerima beasiswa. Oke, belum ya berarti. Belum, Oke. belum, belum. Nah, untuk pertanyaannya udah selesai. Kamu ada nggak buat dari kamu sendiri, dari Niki, ada pertanyaan buat kita nggak? Apapun deh boleh Em, ditanyain. oke Kak, aku mau tanya nih Kak, buat kan aku kan sebelumnya belum pernah gabung di divisi fundraising kan. Aku pengen tanya-tanya tentang divisi fundraising sendiri gitu. Biasanya kalau kan misalnya jual makanan nih, Kakak biasanya ngambil keuntungannya biar bisa dijual lagi dan harganya itu bisa ramah di kantong pelajar tuh, cara mempertimbangkannya gimana sih? Buat mempertimbangkan harga ya. Kita ambilnya dikit ya, Bel. Iya. Bel, ayo bantu jawab, Bel. Kalau kita tiap tiap produknya, tiap satuan barangnya itu kita cuma ambil untungnya tuh dikit. Kayak misal 1.000, 2.000 kayak gitu. Iya, maksimal tuh kayak 3.000 kalau nggak salah ya Mel. Mm-mm. Mm-mm, bener. Sama kan kita kan kalau mau jualan gitu kan mesti ambilnya kayak kulaan gitu kan dalam jumlah besar gitu kan. Nah mesti itu harganya kan juga udah Oh, turun iya, dari iya. harga Iya, jualnya. Kita ambil lumayan untungnya miring dari gitu lah. iya gitu. Oke sih Kak, aku cuman pengen tanya itu, dan aku pengen berdoa supaya acara Inspektra ini bisa lancar dari awal sampai akhir gitu. Amin. Oke, Itu jadi sih. karena udah selesai ya pertanyaan dari kamunya. Ya, Nah, ya udah. sebagai closing statement, tolong dong kasih tahu ke kita kenapa sih kita harus pilih kamu untuk join di divisi Fundraising and Consumption Inspectra. eh Dalam satu kalimat ya Kak, karena aku berkomitmen gitu.
Oke, singkat, padat, jelas ya. Gitu Oke. aja ya. Gitu sih. Oke, jadi makasih banyak ya Terima kasih Niki atas banyak ya, waktu dan Kak. antusiasnya Ya, untuk di makasih. Ya, interview kali ini. makasih banyak, Kak. Makasih banyak. Oke, jadi di sini kami juga mau mohon maaf kalau misalkan tadi selama sesi wawancara ada perkataan yang kurang mengenakan ya. Nah, untuk Iya, Kak. pengumumannya tolong ditunggu aja informasi selanjutnya dan semoga kamu diberikan Iya. hasil yang terbaik. Amin, amin. Makasih, Kak. Makasih, Kak Naila. Oke, Makasih, Kak Abel. Dadah. makasih. Aku izin keluar ya, Kak. Ya.